so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Iklan. Oh nih. Oke, masih terkunci DP suara. Oke. Selamat sore, Kak Ishak. Sore. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Wow, rame 36. Belum bergabung semua kayaknya. Iya. Mungkin bisa dimulai ya, Foni. Bagaimana? Foni. Oh, Ada. Cek, kita bersuara ada benar? Ya, terdengar. Baiklah, kita akan memulaikan kegiatan kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pimpinan jurusan Fisika, Ner Alfri Musarampengan SSI MSC. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Fisika, Bapak Fardlina Tumimamar SSI MSI. Yang terhormat, seluruh guru besar dosen fisika yang hadir pada saat ini. Yang terhormat, pembicara kita pada hari ini, Bapak Abdul Sikron Mupulyo SPD. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen, serta seluruh peserta studium general fisika pada saat ini. Pertama-tama, kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaannya sehingga pada hari ini kita boleh sama-sama hadir dalam kegiatan Studium General Fisika yang ke-7 dengan tema Sapa Alumni How to Get That Scholarship Abroad. Dan sebelum kita melangkah pada acara yang selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara yang kita lalui pada saat ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan pimpinan jurusan fisika. Yang keenam, pemaparan materi dan tanya jawab. Yang ketujuh, penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pembicara. Yang kedelapan, penutup dan dokumentasi. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
acara yang berikutnya yaitu doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Marta Purba. Kepada saudari dipersilakan. Baik, sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan izinkan saya untuk membawakan doa menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di mana atas berkat serta penyertaan-Mu, sampai ini kami bisa melakukan studium general yang ketujuh ini. Saat ini, kami akan memulai kegiatan ini. Kami mohon kasih dan karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, mulai dari awal kegiatan sampai akhirnya nanti. Kami juga berdoa untuk narasumber yang akan membawakan materi, MC, moderator, dosen-dosen, dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Kiranya Engkau yang memberkati dan mengulurkan tangan-tangan kasih-Mu. Kami mohon semua yang kami lakukan sebentar di dalam kegiatan ini, biarlah semuanya kami lakukan, kami serahkan sepenuhnya hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya hanya Engkau yang memberikan kami limpahan berkat dan kasih sayang yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Haleluya, amin. Ucapkan terima kasih. Masuk pada acara yang berikutnya yaitu sambutan pimpinan jurusan oleh Ketua Jurusan Fisika Bapak Alfri Musarampengan SSC MC. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Tentu juga yang tak kalah penting adalah salam sehat. Tentu kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan sepatutnya mengucap syukur dan berterima kasih karena atas pimpinan, tuntunan, penyertaannya dalam kehidupan kita semua, terlebih khusus untuk keluarga besar jurusan Fisika, FMIPAKA Unima, bahkan alumni jurusan Fisika, boleh ada dalam keadaan sehat, kuat, diberkati, dipenuh dengan hikmat, untuk boleh ada dan bergabung dalam kegiatan studium generale yang dilakukan oleh jurusan Fisika yang berkolaborasi dengan FJ, yang dilakukan secara rutin. Ini hal yang merupakan suatu apresiasi yang perlu kami sampaikan, perlu kami berikan kepada tim kerja yang begitu excited dalam hal mempersiapkan kegiatan ini yang sudah dilakukan sampai ke-7 kali pada saat ini. Tentu, sekali lagi kami dari pimpinan jurusan mengapresiasi, baik dari tim dosen ataupun himpunan mahasiswa jurusan Fisika yang sangat baik dalam mempersiapkan kegiatan ini. Dan hal yang menarik bagi kami jurusan Fisika yaitu ketika kami mendapatkan informasi bahwa pemateri kita adalah alumni kita sendiri, di senior kita semua, panggilan akrab kalau di mahasiswa itu Kak Abdul Sikron Mopolio, sarjana pendidikan. Jadi beliau ini memang alumni jurusan Fisika, prodi Pendidikan Fisika. Dan lebih membanggakan jurusan Fisika adalah ketika waktu-waktu tahun sebelumnya mendapat informasi bahwa ternyata Abdul ini sementara melanjutkan studi di luar negeri, mendapatkan beasiswa. Dan lebih menarik lagi ketika kami mendapatkan informasi bahwa beliau yang akan men-share, lebih tepatnya men-share pengalaman, bahkan ya mungkin sampai ke kiat-kiat, strategi, trik, bahkan memberikan kita sugesti untuk kalau boleh seperti itu silakan. Kalau boleh sampai seperti beliau silakan. Jadi ketika pun pada waktu beberapa hari yang lalu mendapatkan informasi bahwa pemateri ini Abdul Zikron Mopoliu, saya secara pribadi langsung share di FB, langsung tag nama beliau. Karena juga kami melihat kan memang beliau begitu aktif dalam kegiatan-kegiatan di Australia sana. Nah, lebih menarik juga mendapatkan flyer
dengan tema yang akan di-share oleh Kak Abdul ini adalah Sapa Alumni How to Get a Scholarship Abroad. Jadi bagaimana kita mendapatkan beasiswa luar negeri. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat, kalau saya pribadi, itu sangat-sangat penting untuk menjadi pemahaman kita. Karena sampai sekarang kan kita seringkali hanya terbatas pada, oh ya kalau kita selesai S1 ya sudah, segera mendaftar CPNS, segera mendaftar jadi guru dan lain sebagainya. Mungkin masih minim kepada kita untuk bagaimana kita akan melanjutkan studi, apalagi melanjutkan studi di luar negeri. Nah, itu seringkali pola-pola pikiran kita yang mungkin masih minim di hal tersebut. Nah, di samping itu, kita juga di jurusan fisika dalam tanda kutip, tidak semua mahasiswa bahkan dosen, tidak semua mahasiswa lebih tepatnya, membangun cara berpikir untuk bagaimana supaya kita boleh melanjut studi. Belum terbaca secara euforia, secara maksimal, belum terbaca di dalam mahasiswa-mahasiswa jurusan. Masih lebih ke bagaimana supaya kita cepat selesai studi S1. Belum terpikir, bagaimana supaya kita mau lanjut, dan masih minim juga dari pengamatan kami, mahasiswa mencari informasi untuk melanjutkan studi, apalagi ke luar negeri. Nah, hari ini di penghujung bulan September, tanggal 30 September 2003, sekiranya kita akan diberikan pencerahan, bahkan mungkin ini adalah titik kita untuk mungkin lanjut studi di luar negeri. Jadi, saya pikir ini sangat menarik, karena konsep studium generale yang kita lakukan setiap bulan tidak terbatas pada bagaimana aplikasi fisika kuantum, bagaimana aplikasi biofisik, bagaimana aplikasi dari FISMAT dan sebagainya. Tapi segala bentuk yang bisa memberikan informasi positif, membangun bagi kita semua jurusan fisika. Jadi baik sebagai dosen maupun informasi terlebih untuk mahasiswa. Nah, ini kegiatan rutin yang memang pada awalnya diprakarsai oleh dosen-dosen kita, dosen-dosen muda kita yang begitu sangat excited dalam hal melakukan kegiatan ini. Nah, jadi sekali lagi kami dari pimpinan jurusan fisika sangat mengapresiasi, dan tentu salam kenal buat, mau bilang seniorita di sini, senior mahasiswa yang akan mungkin segera menyelesaikan studi, Kak Abdul Mopoliu, sarjana pendidikan. Nah, tentu sekali lagi harapan kami apa yang bisa di-share oleh Kak Abdul ini menjadi bagian yang begitu penting dalam, ya tentu kami juga sebagai dosen-dosen yang mungkin berencana melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, apalagi kami yang baru S2, mungkin kalau misalnya mau lanjut S3, ya barangkali ini menjadi bagian untuk mensupportkan, oh boleh kok mau lanjut studi S3 di luar negeri. Apalagi mahasiswa yang akan melanjutkan studi strata 2. Jadi sekali lagi, kami dari pimpinan jurusan sangat mengapresiasi, dan seperti yang selalu saya katakan di kegiatan studium generale yang kemarin, 1-6 sampai saat ini, harapan kami kegiatan ini memang benar-benar membentuk atmosfer akademik kita. Akademik kita bukan hanya berarti bahwa akademik membentuk bagaimana kita berpikir tentang fisika itu, tapi bagaimana kita akan mengeksplor diri kita lewat jurusan kita. Jadi jurusan fisika, prodi pendidikan fisika, sampai kita mau lanjut studi tentu di fisika, dalam tanda kutip di fisika. Nah, walaupun mungkin ya saya kurang paham, saya kurang mendetail bidang apa yang digeluti oleh Abdul di luar negeri sana, dan mungkin itu yang akan menjadi informasi kita pada studium general saat ini. Jadi sekali lagi, kami tentu jurusan fisika sekali lagi mengapresiasi. Selamat bergabung kembali bersama kami jurusan fisika, dan ingatlah, kebetulan Abdul adalah alumni fisika, sekiranya boleh meninggalkan hal-hal baik, hal-hal positif untuk jurusan fisika. Dan tentu saya melihat di sini di participants ada senior kita, dosen senior, ada Tineke Makahinda, yang pasti Abdul kenal Tineke Makahinda. Nah, kalau mungkin teman-teman dosen yang masih muda mungkin belum sempat kenal dengan Abdul, tapi barangkali yang hadir saya lihat di sini di partisipan yang bergabung ada Enci Tineke Makahinda, dan pasti Abdul kenal persis Enci Tineke Makahinda. Jadi sekali lagi
kami mengapresiasi dengan baik. Sekiranya ini menjadi momentum lagi untuk kita semua. Di samping pengembangan dari studi generalis. Oleh sebab itu, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, saya atas nama jurusan Fisika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian Universitas Negeri Manado membuka kegiatan Studium Generale edisi yang ke-7 bulan September 2023 pada hari ini 30 September 2023 secara resmi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Diucapkan terima kasih dan kita akan masuk pada kegiatan inti kita, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh Bapak moderator kita, Bapak Ishak Pawarangan SPD MSc, dan pembicara kita yaitu Bapak Abdul Sigron Mupoliu SPD. Untuk pengenalan lebih jauh, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya membacakan sedikit mengenai pembicara kita pada saat ini, yaitu Saudara Abdul Sigron Mupoliu SPD, yang merupakan Master Students at Monash University Australia, dan juga merupakan alumni jurusan Fisika tahun 2017. Dan pada saat ini akan membawakan materi tentang Sapa Alumni, How to Get a Scholarship Abroad, dan saya bacakan sedikit CV singkat. Abdul Sigron Mupoliu adalah alumni jurusan Fisika tahun 2017 yang alamatnya kalau di Indonesia itu berada di Bintauna, Kabupaten Pulang Mongondo Utara, tapi sekarang lagi studi di luar. Dan work experience atau pengalaman kerja ada beberapa, seperti guru fisika dan matematika di SMA Negeri 1 Bintauna, juga computer and network technician, juga sempat mengajar di Al-Khairat Islamic Boarding School Manado pada tahun 2020, dan juga The Training of Arabic Calligraphy Techniques di Al-Khairat Islamic Boarding School Manado. Kemudian juga sempat mengajar di English Tutor di Titik Nol English Course Pare, Kediri. Kemudian beberapa conference and seminars yang pernah diikuti, seminar temu fisika Universitas Negeri Manado. Kemudian ada honors and awards, seperti the first winner of Islamic Calligraphy Competition in Minahasa District. Minahasa District, awarding institutionnya adalah District Government of Minahasa. Kemudian the best participant in LMD National Event at Bandung Institute of Technology. Awarding institution adalah Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Bandung. Kemudian participant in National Islamic Calligraphy Competition at Brawijaya University and Malang State University. Di tahun 2016 juga the second winner of Regional Islamic Calligraphy Competition in North Sulawesi. Dan juga participant in MTQ Mahasiswa Nasional Event at the University of Indonesia. Untuk Management and Leadership Skills, merupakan co-founder Relawan Pengajar Nusantara, dan juga Chairman Islamic Student Association at Natural Science Faculty Unima di tahun 2015-2016, dan volunteering Students Internship Program di Manado State University, dan saat ini dari 2021 hingga saat ini merupakan award di beasiswa LPDP dari Ministry of Finance atau Kementerian Keuangan. Mungkin itu CV singkat, dan untuk lebih lanjut Abdul Sigron Mupoliu akan menyampaikan materinya, bagaimana kemudian tips dan trik mendapatkan beasiswa, bagaimana
beasiswa ke luar negeri, apa saja persyaratannya, dan mungkin ada hal-hal penting lainnya. Saya silahkan kepada Abdul Sikil Maulion. Disilakan. Oke, selamat siang ya waktu Indonesia Tengah. Aduh, bertemu kembali di kesempatan yang sangat luar biasa ini ya dengan para dosen-dosen dulu. Ada yang cuma Kahinda tadi yang dimention sama Ner Alfi juga. Duh, sangat fotofore orang mau bilang. Jadi karena beda atmosfer ketika waktu masih student sama harus menjadi speaker di antara para guru-guru dulu. Tapi adalah sebuah kehormatan bagi saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini bagi keluarga besar jurusan Fisika Unima dan juga teman-teman di HMJ Fisika ya, yang nanti akan mencoba untuk mengeksplor dunia pasca sarjana. Dan semoga lewat seminar ini mungkin ya, mini seminar, mungkin akan banyak generasi-generasi baru penerus yang akan nanti bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang sama. Oke, mungkin saya bisa share screen dulu untuk ini. Oke, kelihatan layarnya? Ya, kelihatan. Okay, so for today, as mentioned by the moderator, jadi hari ini main fokus kita adalah tentang how to get scholarship abroad. Sebenarnya it's kind of like not that specific, tapi itu lebih ke general ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang menjadi main fokus ada 3 points di sini, yaitu challenges, opportunity, dan strategi yang teman-teman perlu ambil untuk depannya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu di sini, kira-kira ada berapa orang yang pengen lanjut S2 nih? Atau S3 mungkin? Kayaknya semua ya. Banyak, S3 juga banyak. banyak. Benar Alfred mau S3. Amin, insya Allah. Wow. Ya. Kalau benar Alfred mau di luar negeri. Amin, amin, amin. Amin. Barangkali ada boleh dapat informasi di sini. Siap-siap. Okay, so before we start, jadi for information, jadi beasiswa itu sebenarnya tidak tidak tiba masa tiba akal ya. Ketika kita dapat beasiswa, informasinya dibuka tanggal sekian, terus kita tiba-tiba langsung mendaftar. Tidak bisa seperti itu. Jadi it's kind of like a long journey. Jadi harus take time 1 tahun at least, atau mungkin 2 tahun untuk mempersiapkan requirements-nya gitu. Oke, kemudian sebelum kita mulai mungkin saya akan sentil sedikit dulu tentang backgrounds-nya. Jadi Indonesia is a big country, dan di mana Indonesia ini terdiri dari banyak sekali kalangan, ya, berbagai macam background, suku, adat, agama, dan budaya yang membentuk irisan-irisan sosial yang nanti berkontribusi terhadap pengambilan keputusan dari setiap individu begitu, termasuk saya juga waktu itu. Dan untuk topik ini sebenarnya sangat terkait erat dengan bonus demografi begitu. Di mana saat ini kita lihat di mana di media-media bahwa Indonesia saat ini sedang mempromosikan bagaimana supaya generasi muda Indonesia atau Indonesia itu bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mandiri, yang mampu mengolah sumber daya alam dan segala sesuatu yang ada di negara ini begitu. Sehingga bonus demografi ini adalah satu hal yang sangat penting di sini, yang berdasarkan data yang disampaikan oleh SUPAS atau Lembaga Survei Indonesia, bahwa
bonus demografi Indonesia itu sudah dimulai pada tahun 2012 yang ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita negara Indonesia. Dan diprediksi bahwa bonus demografi Indonesia itu hanya akan sampai pada tahun 2036. Bapak Presiden Joko Widodo menyuarakan slogan Indonesia Emas di 2045. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Di mana di tahun 2045 itu Indonesia sudah menjadi bangsa yang besar. Jadi sudah bisa mandiri mengelola semuanya begitu. Seperti beberapa negara besar seperti USA, UK, China, Jepang, dan Australia yang punya andil 100% di setiap apa yang mereka selenggarakan di negaranya masing-masing. Namun permasalahannya adalah bonus demografi Indonesia ini, apakah Indonesia mampu untuk meraih di dalam kurun waktu yang singkat ya, 13 tahun dari sekarang. Apakah Indonesia mampu untuk meraih? Itu adalah pertanyaannya. Sehingga karena waktunya singkat, oleh karena itu pemerintah Indonesia lewat Minister of Finance, ya Ibu Sri Mulyani, membuka kesempatan yang besar untuk anak negeri untuk bisa menuntut ilmu di berbagai negara, dan juga Indonesia khususnya ya, untuk kemudian mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia. Karena kenapa? Bonus demografi Indonesia itu tidak akan bisa maksimal jalannya kalau semisalnya sumber daya manusianya kita masih terbelakang. Oleh karena itu, beasiswa LPDP hadir untuk menjadi wadah memfasilitasi keuangan teman-teman ketika kuliah di luar negeri maupun di dalam negeri. Seperti itu. Namun, ketika kita ingin memulai sesuatu di jalan ini, seperti ingin mencari beasiswa LPDP sebagai contoh misalnya, pasti akan selalu ada challenges. Dan ini relate dengan diri saya di tahun 2020 pas Corona ya, waktu itu. Dulu, it was pretty hard to find information tentang requirements-nya, tanggalnya. Jadi istilahnya di Pulau Jawa dan sekitarnya sudah booming 2 minggu lalu informasi pembukaan pendaftaran beasiswa. Di kampung saya baru tahu hari ini. Jadi ada perlambatan informasi ya, tidak merata. The spreading of information is not that equal. Jadi memang yang sangat saya sesali adalah saya waktu itu tidak mencari informasi dari website kah atau mungkin dari Instagram, karena kebanyakan scholarship vendors atau penyedia beasiswa itu pasti punya akun resminya di Instagram. Jadi mulai dari sekarang, mulai follow-follow kayak LPDP RI itu di-follow, Chevening atau AAS dan lain sebagainya itu mungkin bisa di-follow dari sekarang. Supaya, kenapa? Biar ketika dibuka, teman-teman sudah tahu, oh range waktu yang dikasih untuk penutupan pendaftaran itu sekian. Kemudian requirements-nya apa-apa saja itu sudah teman-teman sudah tahu begitu. Kemudian yang challenge yang kedua adalah mental block. Saya juga pernah mengalami dulu waktu 2020 agak takut untuk bersaing atau mungkin untuk mengambil keputusan untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP karena saya merasa orang yang dari kampung ya, dari jauh dari Kota Manado waktu itu. Jadi saya merasa kecil di situ. Nah, hal-hal seperti ini yang akan menghambat teman-teman dalam pengambilan keputusan nanti. Jadi memang usahakan dari sekarang mulai fasilitasi diri sendiri dengan hati yang besar, berani mencoba, berani mengambil resiko. Gitu. Karena kalau semisalnya teman-teman tidak mencoba, itu teman-teman cuma punya satu kemungkinan, yaitu gagal. Tapi kalau teman-teman mencoba, teman-teman punya 2 kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Jadi mulai dari sekarang, mental block itu dihilangkan. Kemudian, yang ketiga adalah bad mindset. Nah, kebanyakan orang di luar sana, termasuk beberapa teman saya waktu ngambil course di Pare, Kediri waktu itu, ada yang berpikir bahwa beasiswa itu sulit. Kebanyakan yang daftar itu dari Jawa dan akan susah untuk terpilih jadi beasiswa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. LPDP itu misalnya 5.000 yang mendaftar, 5.000 itu kalau sesuai kriteria diberangkatkan semua. Jadi memang tidak ada kuota untuk beasiswa LPDP. Nah,
Kemudian hal ini saya punya contoh juga waktu itu, ada yang alumni Unima juga. Dulu dia sudah memulai lebih dulu jalan ini. Dan dia stagnan di bagian pendaftaran dan tidak lanjut. Kemudian saya tanya, kenapa tidak lanjut sampai seleksi-seleksi berikut? Terus dia bilang, saya takut gagal, Kak. Takut tidak bisa bersaing dan kemudian tidak diterima dan down, tidak mau mencoba apapun gitu. Dan ini hal-hal yang akan mengsugesti diri teman-teman, stop di situ, tidak jalan sama sekali gitu. Jadi mulai dari sekarang mindsetnya itu dibikin positif dulu. Seperti itu. However, dari semua challenges yang saya bilang tadi, ada banyak opportunity yang terbuka di luar sana begitu. Ini adalah kinds of scholarship vendors, salah satunya LPDP dari Indonesia, ada dari Chevening ya, UK Government, Erasmus Mundus, Korean Government Scholarship, Fulbright, Max, dan Australian Awards, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah pintu yang bisa teman-teman masuk untuk kemudian bisa mengambil chance berkuliah di luar negeri. Jadi jangan berpikir bahwa beasiswa itu cuma LPDP gitu. Ada banyak sekali beasiswa. Namun, yang perlu teman-teman persiapkan adalah experience gitu. Bisa mulai dari sekarang, selesai kuliah S1, saya mau kemana nih? Gitu. Misalnya jadi guru. Nah, cari pengalaman yang relate dulu. Atau mungkin mau jadi teknisi di mana. Nah, itu akan jadi bahan yang akan teman-teman tulis di esai beasiswa teman-teman. Jadi, untuk beasiswa, kebanyakan beasiswa membutuhkan pengalaman. Kayak Chevening ini, saya dulu pernah mencoba untuk mendaftar beasiswa itu di UK. Tapi pas waktu itu saya tidak jadi karena sudah keterima LPDP lebih dulu. Dan persyaratannya adalah harus punya pengalaman kerja sekira kurang-kurangnya 2.500 jam. Jadi sekitaran 2-3 tahunan kerja pengalamannya. Kalau misalnya teman-teman tidak memenuhi syarat, berarti teman-teman tidak bisa mendaftar. Selain itu, selain beasiswa yang ini, ada juga beasiswa dari Pemda sekitar. Dulu waktu saya di Jawa, ada teman waktu sekelas, dia dapat beasiswa ke Polandia. Itu seperti joint program dari Kementerian Bima dengan pemerintah Polandia. Jadi si Pemda itu mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di Polandia dan kemudian kembali ke Bima untuk membangun peradaban di Bima. Nah, tugas teman-teman adalah setelah ini mungkin bisa membuat rancangan awal dulu. Mungkin akan coba mengawal beasiswa daerah gitu. Karena di aturan perundang-undangan kan jelas bahwa Pemda itu wajib mengeluarkan sekian persen untuk menyekolahkan anak-anaknya. Nanti teman-teman bisa analisa dulu bagaimana, apakah ada peluang, dan sebenarnya harus ada peluang karena itu tadi di undang-undang sudah dijelaskan. Nah, kembali kampung, cari informasi, cari persyaratannya apa yang diminta, penuhi, dan coba untuk enroll di beasiswa itu dulu sebagai pengalaman awal. Oke, kemudian strategies. Jadi sekarang kita move ke strategi ya. Jadi sebenarnya seperti yang saya kasih di awal, bahwa sebenarnya persiapan beasiswa itu tidak instan ya. It's kind of like a long journey. Jadi teman-teman harus memang benar-benar tahu. Dulu waktu saya kembali di tahun 2020 ya, waktu itu saya resign dari sekolah sempat saya ngajar, dan mencoba untuk planning pindah ke Pulau Jawa untuk biar bisa dekat dengan informasi tadi. Dan waktu itu saya niatkan untuk daftar beasiswa di tahun 2021 dan saya mulai prosesnya tahun 2020. Jadi setahun saya prosesnya. Dan benar, tahun 2021 bulan November waktu itu saya keterima di LPDP ini. Jadi teman-teman yang mau saya tekankan adalah what I'm going to say is prosesnya. Jadi tidak instan prosesnya, dia perlu waktu 1 tahun. Nah, apa yang saya lakukan pada waktu itu? Pertama saya analisa kekurangan dan buka requirement-nya. Apa saja nih kira-kira permintaan dari beasiswa LPDP? Yang pertama itu yang paling berat bagi saya adalah bahasa Inggris, karena ya tidak fokus waktu itu belajar bahasa Inggris dan mulainya dari nol, sehingga saya fokus ke itu sambil cari-cari ide untuk esainya. Jadi selama 1 tahun itu
saya fokuskan kekurangan saya gitu, bahasa Inggris. Saya harus punya IELTS untuk ke luar negeri. Akhirnya setahun itu 4 bulan saja saya ambil course, sehingga bisa untuk take IELTS official test, kemudian bisa enroll ke LPDP scholarship gitu. Nah, itu tadi yang saya sudah mention ya, get to know their requirements. Jadi mulai dari sekarang bagi teman-teman dan para senior juga, mungkin bisa buka-buka websitenya lpdpscholarship.go.id dan juga kepo Instagram mereka, apa saja yang diminta. Nah, sekarang itu LPDP sudah sudah lebih luas. Dulu kalau tidak salah di zamannya Kak Ishak ya masih sedikit kan Kak Ishak. Benar Ishak? Ya. Iya, masih sedikit. Sekarang itu LPDP sudah merubah banyak hal, sudah menambah kuota. Jadi dari TNI Polri udah ada KIS. Nah, ini yang baru nih. Siapa yang punya KIS dan KIA? Kartu Indonesia Sejahtera. Nah, itu bisa daftar LPDP. Sama bidik misi itu yang dari dulu. Nah, itu sudah ditambah sekarang. Sama yang prasejahtera, miskin berprestasi, santri, beasiswa Indonesia Bangkit, sekarang ini sudah banyak. Jadi sudah terbuka lebar pintu. Intinya adalah semakin besar pintu dibuka, berarti semakin besar angin masuk, semakin banyak angin yang masuk. Begitupun peluang, semakin besar pintu dibuka, berarti semakin besar peluang keterimanya. Jadi mulai sekarang, mulai kepo. Oke. Kemudian take IELTS dan TOEFL. Untuk bisa kuliah ke luar negeri, sebenarnya bisa TOEFL ya, tapi TOEFL IBT. TOEFL IBT itu sama kayak IELTS. Kalau TOEFL biasa, tidak bisa. Kecuali di beberapa negara, seperti Jepang, Jepang masih bisa terima TOEFL ITP. 550 kalau tidak salah. Dan sebagian negara di Eropa dan di beberapa bagian di Asia juga, mereka menerima IELTS. At least 6.5 untuk skornya. Jadi, mulai dari sekarang, kalau teman-teman sudah punya basic English yang bagus, bisa mungkin dilanjutkan kelasnya. Gitu. Misalnya saya tidak punya waktu untuk ke Pare ya, karena sibuk kerja. Bisa juga sebenarnya ambil course online. Karena kebanyakan sekarang, karena perubahan dari atmosfer belajar ya, pasca Corona kemarin kan beberapa company seperti Google mencoba untuk memaksimalkan learning platforms. Jadi sudah ada media pembelajaran online yang menyerupai real learning process di kelas gitu. Jadi bisa diambil program yang bagian online gitu. Saya juga dulu waktu ngajar di Pare banyak mengajar anak-anak dari Sulawesi yang ngambil kelas online. Gitu. Dan saya sangat senang karena itu menandakan bahwa masyarakat dari anak-anak generasi muda ya di Sulawesi Utara sudah mulai aware terhadap pendidikan gitu. Dan itu artinya akan banyak generasi yang akan bisa mendapat kesempatan juga. Kemudian tadi yang experience dan yang terakhir adalah collect money. Karena dulu waktu saya mulai mengajar, saya dulu menabung uang juga. Selama 3 tahun ya saya mengajar. 3 tahun itu saya mengumpul uang. Dan uang itu saya habiskan untuk proses beasiswa ini. Karena semuanya duit. Mulai dari daftar course, take IELTS test, itu kalau tidak salah IELTS sekarang 3 juta. Kemarin sempat naik 31, tapi sekarang 3 juta pas. Gantung di lembaga apa yang teman-teman ambil. Jadi memang akan banyak biaya, termasuk juga translate document. Dulu karena ijazah saya dari kampus tidak dalam bahasa Inggris, maka saya menyewa sworn translator dari Pak Anang ya, dari Jakarta waktu itu. Jadi saya sewa juga untuk bisa translatekan dokumennya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa persiapkan itu dari sekarang. Uang, karena tiket pulang balik, kalau misalnya bilang ke Jawa, atau pulang lagi ke Manado, itu bisa besar tiketnya, mahal. Jadi mulai dari sekarang kumpul doi dulu. Sambil cari-cari pengalaman. Kemudian, yang paling menarik adalah comfort zone ini. Agak susah sebenarnya.
ini merupakan challenge juga ya. Bagi saya dulu waktu mencoba untuk mendaftar tahun 2000, keluar dari Sulawesi waktu tahun 2020, saya agak berat karena semua sudah saya bangun. Sudah punya networking yang baik di daerah, usaha sudah jalan, terus sudah mengajar juga di kampung, tinggalkan orang tua. Nah, ini menurut saya comfort zone yang agak susah untuk ditinggalkan. Tetapi at the end of the day, setelah sebulan kemudian pertimbangan-pertimbangan, minta saran juga dari Ner Ishak ya waktu itu ya, saya masih ingat waktu berat sekali untuk meninggalkan kampung, saya minta saran juga dari beliau, dan banyak termasuk orang yang kena motivasi juga dari Kaisak, Ner Ishak ini. Jadi sudah mengambil bagian penting dari keberhasilan saya. Semoga Tuhan membalas. Nah, itu leave your own comfort zone. Itu yang pengen saya katakan. Jadi senyaman apapun situasinya, saya bilang bahwa ini saya bisa bangun kembali kalau misalnya saya berhasil. Tapi saya juga menyiapkan space di sebelah ruang yang cukup untuk bagaimana kalau nanti gagal. Ya tidak apa-apa, saya akan mulai lagi. Nah, jadi harus berani untuk mengambil tindakan. Kalau tidak, teman-teman tidak akan bisa maju. Kemudian yang terakhir adalah find mentors and create community. Jadi mulai dari sekarang kan banyak tuh influencer. Terus sekarang kan Instagram sudah membumi ya. Di mana saja bisa kita akses Instagram. Ada banyak sekali public figure yang tersebar di seantero Indonesia yang merupakan penerima beasiswa. Kalau dulu saya melihat Ner Ishak sudah di UGM waktu itu dan Ner Vicky ya waktu itu, saya juga terpantik nih, pengen coba nih, pengen juga di jalan yang sama dengan Ner Ishak dan Ner Vicky. Nah, itu juga tanpa teman-teman sadari membangun power dari teman-teman, keyakinan untuk bisa asal mau cobain. Nah, jadi saya selain itu saya juga punya senior di kampung yang waktu itu awardee LPDP tahun 2015. Jadi sudah pulang ke kampung, saya juga minta pemantik dari beliau. Juga ada mentor juga yang waktu itu sementara ambil PhD di University of Edinburgh di UK. Jadi saya konsultasi sambil mengadu situasi saat itu ya yang masih susah dan berat untuk meninggalkan kampung. Akhirnya berkat orang-orang hebat itu, saya pun turut terpacu untuk mencoba. Jadi saya mau bilang bahwa mentor itu sangat penting karena ketika teman-teman ada di posisi yang rendah, misalnya waktu awal-awal sekarang itu kan manusia itu kurang tidak stabil ya. Kadang hari ini semangat, besok sudah guling. Jadi kalau di peta guling itu butuh mentoring yang bisa menguatkan, bisa bangkit lagi, saling support. Gitu. Dan orang-orang LPDP saya akui humble ya, termasuk Ner Ishak juga begitu begitu peduli terhadap orang-orang yang punya mimpi yang sama juga. Kemudian find your own community. Jadi misalnya pas selesai ini bisa bikin community online. Kayak sekarang kan banyak volunteering program. Dulu dulu saya bikin relawan pengajar Nusantara di Pare, dan itu beranggotakan orang-orang dari Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Di situ itu adalah tempat orang-orang yang punya mimpi yang sama, semua scholarship hunters juga, dan punya tujuan di berbagai negara. Jadi yang kami lakukan adalah sharing information. Jadi, nganapi motivation letter sampai mana? Nganapi bahasa Inggris bagaimana ya? Atau mungkin mau minta bantuan untuk interview tes IELTS atau mungkin sharing experience di IELTS, sangat bisa. Gitu. Jadi community itu sangat penting. Nah, kalau misalnya orang dengan teman-teman itu pasti akan tetap maju sama-sama orang, gitu. Karena ada berjalan berdampingan. Tapi beda kalau misalnya teman-teman, ini yang menarik juga. Kalau teman-teman tetap di kampung, ya paling baku dapat dengan teman-teman dulu. Terus orang-orang kampung so sibuk dengan kehidupan masyarakat, akhirnya mimpi ini so lama redup begitu. Jadi that's why leave your own comfort zone, kemudian mencoba mendekati
zona yang memang belum pasti ya, probability-nya 50-50. Orang-orang bilang gambling. Jadi masih 50-50. Nah, ini memang beresiko sebenarnya. Tapi di balik itu, yang saya yakini ya, bahwa kalau misalnya kita punya niat baik, pasti Tuhan akan jamin rezeki. Jadi ketika kita memutuskan untuk meninggalkan, jangan ragu, pasti akan ada rezeki dan pertolongannya juga. Jadi memang find your mentors dan create your community. Itu adalah hal terakhir yang paling penting di dalam strategi mengamankan siswa ya. Dan again, bagi teman-teman yang berpikir bahwa beasiswa itu satu hal yang mustahil, seperti saya juga dulu ya, susah, bukan mustahil ya, susah untuk digapai, susah untuk digapai dan punya insecure gitu. Mulai dari sekarang berbesar hatilah untuk kemungkinan, karena keputusan hari ini akan menentukan kehidupan Anda di 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang akan datang. Dan di buku saya tulis, kalau saya tidak mengambil keputusan itu di tahun 2020, saya mungkin tidak akan sampai di tahap ini. Jadi memang penting sekali itu dia tadi yang saya mention. Semoga teman-teman dimudahkan dan mendapat keberhasilan yang lebih dari kami para alumni juga, lebih dari kita semua. Terima kasih, mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita habiskan waktu di sharing-sharing. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa ya. Jadi pengalaman bagaimana juga mempersiapkan diri. Jadi tidak hanya suka dapat beasiswa, tapi ada hal yang perlu disiapkan, mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk mendapatkan beasiswa, dan itu perlu bukan hanya perjuangan, tapi juga komitmen untuk menggapai mimpi ya. Saya kenal betul, kebetulan Sikran ini adik tingkat dulu waktu S1, dan biasa tanya-tanya soal beasiswa, ternyata melangkah lebih jauh. Saya pikir di Indonesia, ternyata tahu-tahu sudah di Australia. Dan saya juga turut bangga ya karena atas pencapaian itu. Mungkin bagi adik-adik mahasiswa ya, juga ada alumni yang bergabung, Bapak Ibu dosen, jika ingin bertanya mungkin bisa raise hand atau menuliskan juga di kolom komentar, boleh. Kalau mau bertanya langsung juga disilakan. Oke, sambil menunggu mungkin saya dulu tanya. Oh Eh, iya, ini kan Sikran setahu saya kan pernah mencoba beberapa beasiswa ya. Jadi salah satunya adalah PMDSU ya waktu itu, program Magister Dokter Sarjana Utama. iya. Tapi waktu itu memang saya sempat katakan bahwa itu mungkin mungkin kemungkinan agak sulit karena background pendidikan. Tapi ternyata Sikran juga mempersiapkan diri untuk beasiswa. Nah, eh, sebenarnya ketika memilih untuk saya lanjut dengan beasiswa kan, sekarang bisa saja di Jawa kan biaya pendidikan relatif lebih rendah. Kenapa harus dengan beasiswa sih? Apa yang Kenapa harus kuliah dengan beasiswa begitu? Apa mungkin manfaatnya begitu? Mungkin itu saja dulu. Silakan. Oke. Waduh, eh, pertanyaannya bagus ya untuk ini, lebih ke teknis. Jadi terima kasih pertanyaannya, benar. Jadi kenapa harus dengan beasiswa ya? Yang pertama, kalau SPP mungkin di dalam negeri kena 12 juta ya, lebih ke atas mungkin range untuk master degree. Tapi untuk di luar negeri ini sangat mahal teman-teman. Untuk tuition fee-nya satu semester itu 190 juta. Dan asuransinya itu 99 juta per tahun. Nah, jadi memang dari segi pendanaan itu, kalau saya ya orang tua PNS, agak susah ya untuk mengcover itu semua. Dari asuransi, biaya hidup. Nah, untuk makan saja paling kalau di sini nasi bakar itu sudah 150.000. Jadi memang living cost-nya itu tinggi. Itu yang pertama. Sehingga
penting adanya beasiswa ini. Gitu. Kemudian untuk benefit yang lain adalah tergabung di jejaring LPDP ini merupakan sebuah privilege ya. Karena Ibu Sri Mulyani bilang bahwa setelah teman-teman lulus itu akan ditaruh di wadah yang namanya Mata Garuda, dan di situ akan dievaluasi kira-kira orang-orang ini sudah jadi apa gitu dari sekarang. Jadi memang join beasiswa itu banyak manfaatnya. Pas pulang ke Indonesia, LPDP tidak memberikan patokan, oh kamu harus jadi dosen, kamu harus jadi ini, tidak. Yang penting berkontribusi di sektor apapun. Jadi selagi itu apa namanya, kita bisa ambil kesempatan itu. Dan juga adalah sebuah kebanggaan ya, maksudnya di antara beasiswa yang lain yang dibuka dari negara luar, saya turut senang dan bangga terhadap Indonesia karena dengan living cost yang sangat tinggi, ya beda sama Indonesia, tapi Indonesia punya dana untuk itu. Dan saya turut senang dan juga takut juga pas pulang ini, aduh, kakek pulang Indonesia nggak bisa bikin apa-apa. Jadi ada senang, takut dan bangga. Jadi it's kind of like a mixed feeling. Jadi saya berharap ke depannya mungkin bisa melakukan kontribusi terbaik untuk versi saya ke depannya. Jadi itu tadi benefitnya. Baik, jadi itu memang apa ya, dibayarkan semuanya oleh beasiswa ya, untuk adik-adik tahu. Semua yang disebutkan tadi dibayarkan, jadi sama dengan kuliah 0 rupiah ya. Dapat biaya bulanan juga. Iya. Nah, mungkin mana tadi yang katakan untuk studi lanjut, ada tadi beberapa mahasiswa, silakan bisa bertanya langsung ya. Ini kan karena beasiswa LPDP dan beberapa beasiswa itu persyaratannya itu relatif dinamis. Jadi ada perubahan-perubahan. Nah, kebetulan Kak Sikran itu kan baru-baru mengikuti beasiswanya, sehingga kalau adik-adik tanya itu bisa akan lebih persyaratannya lebih update dibanding kalau kami dulu itu sudah lumayan ada mungkin beberapa perubahan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Mana ketua himpunan? Aldo? Mana Aldo? Izin moderator, Ya, silakan. Benar Kamarudin. mungkin saya minta sarannya narasumber apa sebaiknya harus dipersiapkan oleh adik-adik mahasiswa ini sebelum barangkali kita kan tidak tahu nanti langkahnya dia akan terjun ke studi lanjut atau bagaimana. Tapi tentu dari poin yang tadi disampaikan bahwa untuk mendapatkan cita-cita itu ya harus ada persiapan yang perlu dilakukan. Nah, selagi dia mahasiswa ini apa yang perlu dilakukan seperti itu? Oke. Terima kasih Ner untuk pertanyaannya. Jadi mulai dari sekarang ya, kalau saya pengen, if I could back to 2016 waktu masih semester 6 di kampus, saya akan memulai bahasa Inggris dulu. That's the point. Karena without this requirement, teman-teman tidak bisa lanjut studi. Dan ini proses yang lama sekali. Saya sempat kali mengajar waktu itu di online ya. Ada banyak sekali orang yang ingin mendaftar beasiswa tapi tidak punya IELTS dan mencoba untuk ambil kelas waktu itu. Dari sekian orang yang mendaftar, itu yang bisa selesai dan bisa fluent di dalam, atau bisa lancar bahasa Inggrisnya ya, bisa dapat IELTS bagus, itu cuma sedikit. Jadi dari sini mungkin saya percaya bahwa semakin baik persiapan kita, maka akan semakin baik hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini dari sekarang mulai belajar bahasa Inggris itu tadi gitu.
karena itu bisa jadi perjalanan terpanjang dan tersulit ya. Dong bilang mau balik pas setengah mati, mau di bus setengah mati. Jadi itu tadi bahasa Inggris yang harus mulai dari sekarang. Bisa ambil online, bisa juga ambil offline. Karena sekarang apa namanya, the learning platforms has been in space. Sudah dimanapun sudah bisa. Ada Moodle. Atau mungkin sekarang kan sudah populer di teknologi pembelajaran ada generative AI gitu. Artificial Intelligence yang bisa teman-teman pakai untuk ajak diskusi speaking. Itu ada aplikasinya juga. Yang baik ChatGPT sekarang kan sudah banyak di pasaran. Di Australia juga itu government highly sounding, jadi di setiap institution dibuka untuk ChatGPT, tapi ada beberapa kode etik yang perlu kita perhatikan bersama. Tapi untuk speaking saya lihat ChatGPT sangat mampu beberapa platform yang lain. Jadi mulai dari sekarang, karena masih awal sekali ya, masih umur 21-22 ada kali ya, yang sekarang ini. Jadi perbaiki bahasa Inggris dari sekarang. Kalau bisa ambil IELTS gitu. Jadi jangan cuma ambil course. Nah ini mungkin yang perlu saya share. Jadi kebanyakan orang itu biasa gagal atau belum bisa mencapai target apa namanya IELTS atau TOEFL dan kembali ke kampung untuk kembali menjalankan aktivitasnya karena mereka tidak punya target. Dulu kebanyakan orang kampung ya, orang kampus di teman saya waktu di FBS, ada beberapa yang sudah mahir PARE waktu itu. Jadi mereka ke PARE tahun 2014, 1 bulan. Terus saya tanya, kalian ngambil apa? Katanya, saya cuma ngambil speaking. Gitu. Nah, sementara kan untuk communication skill di dalam English itu ada 4 kan. Listening, reading, speaking, dan writing. Nah ini teman-teman harus punya target. Jadi mulai dari sekarang harus punya IELTS atau TOEFL untuk ambilnya. Jadi jangan cuma ambil speaking karena kurang. Tidak ada, saya belum menemukan ada pemberi beasiswa yang kasih minimum requirement-nya bisa speaking, kecuali kerja. Nah, kerja kan ada yang WHV, Working Holiday Visa, yang bisa untuk ke luar negeri. Nah, itu yang penting bisa speaking. Kecuali, tapi untuk yang academic purpose, ya kuliah, ya susah untuk kalau cuma speaking. Jadi mulai sekarang harus punya skema. Jadi mau ke PARE mau ngapain? Atau mau ambil bahasa Inggris, apa tujuan akhirnya? Ambil IELTS. Atau tidak, ambil TOEFL. That's the point. Dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dari ketua himpunan ini, ketua himpunan Fisika HMJ, ketua himpunan jurusan. Selamat sore, salam sehat Kak. Saya Aldo Watulingas, mahasiswa ilmu fisika semester 7. Nah, pertanyaannya, achievements apa yang didapatkan sewaktu S1 untuk diajukan beasiswa LPDP S2 luar negeri? Mungkin yang dimaksud achievement S1 yang dituliskan di apa ya? Mungkin di sukses terbesar atau di dalam portofolionya. Nah, mungkin atau bahkan mungkin sempat ditanyakan ya waktu beasiswa itu kan biasa ada ya. Mungkin silakan dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di portofolio itu ya, teman-teman harus punya mindset nih. Jadi yang dapat beasiswa itu tidak hanya orang yang punya academic performance yang baik. Gitu. Jadi tidak selamanya orang-orang yang IPK 4 misalnya. That's the point. Ada beberapa aspek juga yang dinilai dari penyedia beasiswa. Yang pertama, seperti misalnya contoh pengalaman organisasi. Kalau tadi Aldo kan ketua HMJ ya, itu sudah bagus, bisa masuk portofolio. Dan juga saya kemarin memasukkan apa namanya, itu juga di apa namanya di portofolio saya di esai saya. Itu saya jadi ketua Badan Tazkirah MIPA waktu itu. Jadi saya masukkan di situ dan bisa diperhitungkan. Terus volunteering program, misalnya kayak sekarang kan ada banyak volunteering program yang sukarelawan ya. Mungkin misalnya relawan pengajar Nusantara atau mungkin Indonesia Mengglobal. Biasa ada program-program sosial kayak bakti sosial ke masyarakat setempat atau ke misalnya Papua memanggil.
dan mereka bikin volunteering program, rekrutmen. Kalau bisa teman-teman ikut, karena LPDP itu ya, yang saya lamar, dia memburu orang-orang generasi muda yang punya good academic performance, punya social skills, kemudian leadership nih yang baik. Jadi 3 ini yang harus teman-teman perbagus dari sekarang gitu. Dari sekarang mungkin perbanyak join di organisasi, nah kemudian kuliahnya juga diperbagus gitu, biar seimbang antara akademik dan sosialnya gitu, dan bisa menjadi kandidat-kandidat dari sosial LPDP di masa depan. Itu mungkin yang bisa di-share. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Sayan, ada pertanyaan? Sayan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sayan Pungus, mahasiswa semester 3 Ilmu Fisika. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk Kak Sikron. Nah, ini kan Kak Sikron memilih untuk kuliah S2 di Australia. Nah, kenapa harus di Australia gitu, Kak? Apakah ada benefit-benefit yang terdapat di sana yang tidak ada di negara lain? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, Bagus sekali pertanyaannya. Saya berasa kayak di interview oleh interviewer. LPDP ya. Oke, jadi alasan ya kenapa? Sebenarnya relate ya. Dulu saya sudah punya 3 LOA dari the University of Manchester 1, kemudian UCL UK, sama Australian National University di Canberra. Jadi 3 ini masing-masing beda jurusan. Yang di Canberra itu, di ANU, itu Master of Science di Theoretical Physics. Tapi saya tidak ambil, karena kembali relevansinya terhadap pengabdian ke depannya. Dan saya melihat bahwa sesuai dengan perkataan si Nelson Mandela ya, Bapak Nelson Mandela maksudnya, bahwa the strongest weapon untuk percepatan pertumbuhan sebuah negara itu adalah lewat pendidikan. Jadi makanya saya concern, karena saya masih relate sama pendidikan fisika ya, makanya saya ke dunia pendidikan. Dan itu saya ambil digital learning hari ini. Kenapa digital learning? Karena sekarang pasca corona ya, jadi sudah ada peralihan. Kalau teman-teman sekarang mungkin ikuti perkembangan pendidikan, dulu masih teknologi pendidikan itu masih sampai di virtual laboratorium. Dulu itu waktu siapa namanya, Enci Makahinda dulu ngajar saya dulu waktu itu, sama yang lupa, astagfirullahaladzim, biasa lupa. Oke, yang jadi sekarang pendidikan sudah beda ya, makanya saya tertarik. Sekarang itu sudah ada artificial intelligence ya, AI, open space dari si Elon Musk yang sekarang sudah menjamur ke semua lini, tidak hanya pendidikan ya. Kalau di dunia editing tuh ada AI juga untuk instantly color grade the video, bisa langsung kasih masuk perintah aja, langsung jadi. Jadi ini adalah sebuah tantangan kemudian yang memotivasi saya begitu. Karena kalau kita refleksikan Indonesia hari ini, walaupun Indonesia itu sebenarnya belum selesai sama teknologi pendidikannya dan juga human resource. Kayak di beberapa daerah misalnya di Papua misalnya, dan beberapa daerah di Indonesia bagian timur itu masih struggle dengan guru dan beberapa fasilitas pembelajaran. Namun di tahun 2020 karena pasca corona itu lockdown, kemudian semua beralih ke online platform. Ya, sehingga itu ada perubahan, dan hari ini sudah banyak sekali inovasi-inovasi di teknologi di pendidikan ya, edutech. Itu sudah ada virtual reality yang hari ini sudah dipromot sama Pak Menteri ya. Oleh karena itu saya tidak memilih program-program yang sebenarnya masih dalam ruang lingkup saya di beberapa kampus tadi. Jadi saya ke Australia. Dan kemudian kenapa Monash University? Karena Monash University itu saat ini peringkat 42 terbaik dunia kampusnya, dan nomor 1 pendidikan di Australia. Jadi saya pilih itu. Jadi untuk yang pendidikan ya. Sehingga saya memutuskan ya sudah kembali ke Australia saja.
Dan juga untuk UCL dan Manchester untuk pendidikannya masih kalah sama Monash, sehingga saya take down dulu. Itu cerita ya. Oke, Semoga jadi menjawab. berasa kayak menjawab wawancara lagi ya. Iya, jelas ini. Oke. Baik, ini ada yang raise hand. Poni, silakan Poni. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Poni Liling Tasik dari Prodi Ilmu Fisika semester 5. Jadi di sini kan Kak pas di daftar beasiswa awal kemarin itu mungkin ada langkah awal begitu yang dilakukan. Meskipun sudah ada informasi yang kita dapat begitu, tapi jujur ya kita secara pribadi itu masih bingung mau mulai dari mana begitu. Jadi mungkin motivasinya untuk melawan kebingungan itu atau langkah awal yang Kak lakukan pas daftar beasiswa itu Kak dari kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Poni ya, pertanyaannya bagus. Jadi langkah awal dulu itu saya pernah mencoba langkah awal yang menurut saya kurang maksimal. Dulu saya bilang begini, oh kita mau belajar bahasa Inggris Jo, tapi nggak usah bahasa Jawa di rumah Jo. Tapi baca-baca buku. Dulu Menerisak juga sempat kirim longman untuk Longman TOEFL ya, betul. TOEFL ya. Saya pelajari. Saya ngambil kelas online juga. Tapi something that I found waktu itu adalah kurang maksimal gitu. Beda dengan tatap muka langsung. Karena kalau misalnya kita tatap muka, kita bisa sharing information dengan tutor dan sebagainya. Itu. Jadi langkah awalnya waktu itu saya mulai mencoba untuk membaca-baca buku bahasa Inggris, terus kumpul-kumpul vocab, tapi tidak bisa dipakai dengan maksimal begitu. Itu adalah the next challenge yang saya hadapi waktu itu. Sehingga saya kemudian memutuskan untuk, pindah nih, mesti pindah dari kampung. Jadi Kapare, belajar di sana 4 bulan. Setelah 4 bulan tes IELTS, rekrut sama Titik Nol waktu itu, ayo ngajar, nanti dia bayar. Jadi di kesempatan itu bisa ngajar, sudah dapat duit, sudah dapat tempat tinggal. Baru bisa extend experience, bisa di dalam kelas itu sambil kita ngajar kan, cara belajar paling maksimal adalah sambil mengajar kan. Nah jadi di waktu itu jalan semua, alhamdulillah waktu itu bahasa Inggrisnya masih bagus, kemudian informasinya terjaga, semangatnya juga terjaga, gitu. Sama dapat supporting system. Jadi banyak benefit. Jadi saya mau bilang ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen pulang kampung, boleh pulang, tapi jangan terlalu lama. 1 tahun itu jangan seperti saya 3 tahun ya, 3 tahun saya di kampung, PNS 2 kali tidak rezeki saya waktu itu. 3 tahun lama tahu di kampung, baru keluar. Jadi teman-teman usahakan di kampung jangan usah lama, 1,5 tahun atau 1 tahun, baru boleh keluar belajar bahasa Inggris di kampung itu dan mencoba untuk memulai langkah baru. Jadi mulai dari sekarang itu ya saja. Thank you Foni. Semoga menjawab. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari adik-adik mahasiswa juga, mungkin Bapak Ibu dosen. Banyak tadi yang raise hand ketika ditanya mau studi lanjut. Silakan bertanya, siapa tahu habis ini sudah langsung gaspol ya persiapan. Ada lagi? Mungkin Merfarli mungkin. Ada Merfarli di sini. Allah, ada. Ya, selamat sore. Minta maaf baru bergabung ini. Aduh, bener. Selamat sore Abdul. Sukses ya. Selamat, luar biasa. Iya. Mungkin kalau dari kita hanya ini kan Abdul sukses di luar negeri, jadi mungkin mohon bantuan ke adik-adik ini fisika supaya orang juga bisa merasakan S2 di luar negeri mungkin. Iya. Jadi luar biasa Abdul kan, memang dari mahasiswa dulu Kak, memang kelihatan. Kan Nir pernah kasih kuliah tuh Abdul, fisika dasar kalau nggak salah. Fisika dasar. Iya. Temperatur. Benar.
Oh gitu. Ya So jahat dari memang dulu, Kang. nyanda ya. Bye-bye, Mer. Kalau padung Abdul tuh. Iya, bye. Iya. Ya, jadi memang Abdul sudah kelihatan memang punya kemauan untuk maju. Jadi tidak mengherankan sehingga Abdul bisa untuk studi di luar negeri. Ya, luar biasa. Sukses Abdul ya. Thank you. Nah, Iya. benar sukses. Dan Iya. kalau setelah ini bisa keluar. Oh, begitu. Iya. Ya, nanti kalau mau apa nanti tanya-tanya Pak Abdul. Boleh, dengan senang Ya, hati. Iya, siap. Ya, terima kasih Abdul. Iya, sama-sama. Ya, nanti tolong bantu yang adik-adik mungkin ya, yang orang ini. Ya, mungkin itu dari kita. Terima kasih. Terima kasih, Nen Fadli, koordinator program studi. Iya. Mungkin ada lagi dari adik-adik mahasiswa. Mana nih yang mungkin juga yang persiapan komplek. Nah, sambil siap-siap komplek juga bisa persiapan requirements-nya ya. Ada lagi? Ini kalau saya yang tanya semua kan, saya mau bertanya tapi kasihan adik-adik mahasiswa kalau saya yang tanya. Mana? Coba, silakan. Di sini ada alumni Encik Medi Kuron, apa kabar? Oh, selamat sore, Cik. Medi Kuron. Ada yang di chat kolom mungkin, Ner? ada di kolom komentar satu Iya. dari Glenn Christopher Ango. Selamat sore, saya Glenn Christopher Ango, mahasiswa ilmu fisika semester 5. Seperti Kak bilang tadi, sangat membutuhkan bahasa Inggris. Apakah Kak punya cara tersendiri untuk bisa fasih speak English? Bentar, saya directly flashback nih. Iya, dulu itu dari kebiasaan sih. Dulu masih suka jaga baca-baca buku Karl Marx dulu dengan buku-buku ya orang sana lah. Tapi bahasa Indonesia. Nah, akhirnya sudah merubah untuk mencoba untuk membaca teks-teks bahasa Inggris tadi. Jadi dari coba untuk baca-baca itu, kita orang bisa dapat vocab baru. Dan ketika orang bingung, pasti orang tanya ini apa arti. Nah, itu sudah proses pembelajaran dan kita akan ingat vocab-vocab yang kita punya. Terus mulai merubah channel gitu. Film dirubah ke film Harry Potter misalnya. Atau beberapa film misalnya Avengers yang tidak punya subtitle atau punya subtitlenya juga bagus. Nah, kemudian listening music atau mungkin podcast. Bagi teman-teman yang mau podcast itu ada BBC Learning English di YouTube. BBC Learning English. Itu adalah beberapa beberapa usaha yang saya lakukan waktu itu. Kemudian yang terakhir adalah mungkin hal yang sulit dilakukan. Dulu karena saya tahu dulu waktu bahasa Inggris saya tidak fokus belajar, tidak punya vocab segala macam. Makanya karena saya tahu itu, saya berusaha untuk menghafalkan vocab-vocabnya. Jadi setiap hari itu misalnya 50 vocab baru. Besoknya 50 lagi, tapi mengulang lagi yang 50 yang kemarin. Nah, jadi sudah 100 kan kalau 2 hari, berikutnya lagi 50, jadi 150. Tapi belum maksimal karena kan kita tidak ngambil kelasnya ya gitu. Jadi mungkin dari sekarang bisa dipikirkan ngambil course gitu. Kalau di Manado dulu kayaknya belum ada ya, ataukah saya yang kurang riset. Nah, kita dapat. Kalau di Makassar ada course-course itu banyak. Nah, jadi karena susah untuk dapat akses ke situ, saya pindah kemarin. Nah, jadi habit-habit kayak gitu mulai dirubah dari sekarang. Kalau dulu suka baca cerita bahasa orang, coba rubah bahasa Inggris. Gitu. Walaupun sebenarnya akan ada orang yang bilang, so English, Tapi percayalah orang-orang yang bilang begitu, kedepannya kalau sudah berhasil, pasti mereka akan mendekati kalian. Itu sempat saya alami juga. Jadi mulai dari sekarang dibiasakan serba bahasa Inggris. Walaupun kita orang tidak mengerti sama sekali. Tapi informasi-informasi yang kita orang dengar lewat auditori, itu bisa tersimpan di alam bawah sadar kita. Jadi tanpa sadar kita keluarkan.
Kalau sekarang habitnya dirubah dulu. Itu dah. Itu Glenn. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ini Michelle ini. Michelle Karaeng. Selamat sore, saya Michelle Karaeng, mahasiswa ilmu fisika semester 5. Izin bertanya, dari beasiswa LPDP ini, apakah semua ditanggung? Dari tempat tinggal dan uang saku. Terima kasih. Aduh, masalah uang. Mungkin bisa di-spill semua kali, yang didapatkan itu apa-apa saja. Iya, jadi kalau dari RAP LPDP ya, kalau yang kuliah di luar negeri itu setara dengan beberapa orang yang kuliah di dalam negeri. Jadi kayak menyekolahkan satu orang di luar negeri, itu bisa menyekolahkan beberapa orang di dalam negeri. Karena saking besar biaya yang ditanggung. Jadi dari living allowance, biaya apa per bulannya, uang saku, itu kita dapat 25 per bulan. 5 Terus juta ya, Di? ya dapat uang buku per tahun 10 juta. Ini motivasi yang mudah-mudahan bisa, banyak doin. Jadi mau semangat coba. Terus ada SPP-nya juga yang tadi 190 per semester. Terus ada asuransi per tahun. Jadi kalau mau operasi di sini atau mungkin mau lahiran, ya di cover juga sama asuransi. Jadi untuk tiket pulang balik juga waktu kedatangan sampai kepulangan ditanggung juga. Kalau misalnya mau join seminar, bisa juga ditanggung. Semuanya ditanggung. Jadi 0. Ya gitu teman-teman. Motivasi ya. Semoga bisa dapat beasiswa juga. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Jadi semuanya ditanggung ya. Bisa bahkan bisa untuk simpan-simpan ya. Punya Ya, bisa. simpanan yang banyak. Bisa. Oke, ada lagi? Ya, halo, selamat sore. Selamat sore, Ner. Herjeli. Herjeli. Baru ketemu dengan luar biasa. Sudah selesai kapan, Mopolio? Masih semester 2 sekarang. Oh, masih sementara. Tak kira sementara ya. Belum. Begitu ya. Jadi ambil jurusan apa di sana? Saya ngambil digital learning, lebih ke teknologi pendidikan. Gitu. Oh, begitu bagus ya. Ya. Nah, jadi tadi sudah jelaskan prosedur masuk perguruan tinggi apa namanya? Monash University. Oh ya, supaya mahasiswa yang lain punya kerinduan untuk ke sana karena memang perlu untuk lulusan luar negeri seperti Abdul ini. Sudah punya pacar di sana, Abdul? Aduh, saya sudah punya istri, sekarang kebetulan ngambil program master di kampus yang sama. Kuliah juga? Ya, LPDP juga di Monash. Oh, luar biasa ya. Berarti sama-sama, Abdul? Iya, bertemu di Parem, Net. Oh, iya. Jadi, begitu ya. Jadi target selesai kapan, kemudian mungkin bisa lanjut ya? Selesainya saya 2024 Desember sudah itu graduation-nya. Ada itu kontrak atau ada harus kontrak? Pulang ke Indonesia untuk mengabdi. Gitu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu aplikasi untuk pendidikan apa saja yang Anda sudah tahu sekarang? Yang biasa di sana? Yang biasa sekarang itu ada virtual reality yang sementara digarap hari ini. Virtual reality. Kemudian ada juga ChatGPT. Mungkin Ner pernah pakai atau sudah? Belum. Baru kali ini dengar. ChatGPT itu adalah sebuah bentuk artificial intelligence yang kita bisa cari ilmu apapun di situ. Jadi si Bapak Elon Musk mencoba untuk rilis ChatGPT ini. Mungkin bisa dia open access, jadi free di Google Doc, di Google Chat
GPT. Jadi semua dia tahu kayak mau bikin apa namanya itinerary atau mungkin mau bikin planning, mau nulis artikel atau mau belajar apa itu bisa di situ. Oh ya ya. Terus ada juga kita belajar tentang apa namanya desain aplikasi. Jadi kalau misalnya dulu kita belajar di kampus sekedar sebagai user ya, bagaimana memaksimalkan path simulation sebagai virtual apa namanya mesin untuk pembelajaran fisika. Kalau sekarang tuh kita belajar bagaimana shaping atau membuat sebuah program untuk kemudian dipakai di pendidikan Indonesia. Kalau terkait dengan praktikum, ada aplikasi khusus untuk itu? Aplikasi untuk praktikum saat ini belum, tapi nanti di riset yang berikut di semester depan itu kita mulai harus punya satu topik untuk bikin riset. Nah, saya mau bikin aplikasi itu nanti, insya Allah kalau ada kesempatan. Mungkin ada sekarang yang lagi tren itu yang bisa tapi tidak semua handphone, mungkin yang Firefox itu bagus juga mungkin. Nanti mungkin boleh Abdul coba cek. Namanya Firefox. Firefox? Oh iya, kalau itu sudah dari 2 tahun lalu itu digunakan di sini. Iya. Sudah lama itu. Dari Jerman, yang dari Jerman. Ya. Firefox. Tapi bagus itu. Tapi memang tidak semua handphone itu bisa iya. Iya. Itu kelemahannya. Iya. Ada beberapa mahasiswa yang sudah ambil penelitian menggunakan Firefox itu. Iya. Keren itu, mungkin benar bisa jadi lanjutan ke depan untuk riset untuk beasiswa. Iya, boleh Abdul. Iya. Iya. Bisa. Jadi banyak selamat ya Abdul, sukses. Luar biasa. Benar juga, makasih Subantu dari Ner Palilingan kasih rekom, Ner Jelly juga kasih rekom dulu waktu ke kampus 2020 ya waktu itu. Ya datang. Senang berhasil di sana. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ada yang pertanyaan terlewat dari Jessica Sipayung. Selamat sore Kak, terima kasih untuk penyampaian materi yang luar biasa pada hari ini. Saya Jessica Sipayung dari Pendidikan Fisika semester 5. Pertanyaannya adalah, apakah ada resiko yang kita dapat apabila kita tidak menyelesaikan studi dengan tepat waktu, dan bagaimana kita dapat mengukur kesuksesan jangka panjang dari program beasiswa seperti dampaknya terhadap lulusan dalam mencapai tujuan karir atau memberikan kontribusi kepada masyarakat. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya mau respon dulu yang terakhir tadi, indikator kesuksesan. Ya. Jadi sebenarnya kan untuk indikator kesuksesan ini jadi beda-beda setiap orang. Ada orang yang mungkin bagi banyak orang kecil, tapi bagi dia sudah sangat sukses besar. Dan saya percaya bahwa rezeki itu akan sama-sama berjalan ya dengan apa yang sudah kita bangun dari sekarang. Saya pun pulang ke Indonesia paling mencoba untuk kembali berkontribusi di sektor pendidikan, dan walaupun sebenarnya tidak ada jaminan ya untuk pulang ke Indonesia dapat jadi PNS atau sebagainya, tapi saya percaya bahwa selagi kita memaksimalkan potensi diri dan kembali ke Indonesia dengan apa yang kita punya, memberi warna dengan apa yang kita punya hari ini, warna baru ke bidang itu, pasti kita akan dilirik dan bisa untuk mendapatkan tempat yang sesuai teman-teman pengen. Jadi mulai dari sekarang mungkin jangan dulu pikirkan untuk kedepannya, kita tidak tahu. Karena saya pun yang hari ini tuh jauh dari bayangan saya 5-10 tahun yang lalu gitu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini saya akan ada di tahap ini di negara orang, belajar ilmu yang dulu memang baru sedikit yang saya dapat. Nah, jadi jangan dulu overthinking dengan masa depan, fokus terhadap potensi diri dulu, maksimalkan apapun yang teman-teman punya, termasuk jalan ini untuk kuliah. Kembali ke Indonesia, Ibu Sri Mulyani bilang bahwa yang penting pulang. Pulang ke Indonesia, terus kembali berkontribusi, insya Allah dengan kemampuan teman-teman, pasti rezeki tempat yang baik pasti akan teman-teman punya di Indonesia. Dan terkait resiko,
mungkin kalau di apa namanya, pemerintah itu biasa kasih SP1 kalau misalnya kita tidak pulang misalnya. Atau mungkin karena kita masih menunggah nilai, terus tambah extend kuliah, periode perkuliahan, pasti mereka akan konfirmasi kenapa lama, bagaimana. Nah, itu akan ditanggung sendiri untuk penambahan seperti itu. Jadi dari kalau kuliah di sini mah SPP 190 juta, ya kalau kita punya simpanan segitu besar, tidak masalah kalau kita extend periode perkuliahan. Tapi LPP lepas tangan, tidak menanggung itu, tanggung sendiri. Dan jaminannya adalah harus selesai bawa jasa, pulang. Kalau tidak pulang, ya dikembalikan jumlah uang yang dikasih LPDP seperti itu. Jadi berat sebenarnya. Jadi dapat beasiswa bagi beberapa orang mungkin adalah sebuah hal yang mengembirakan, tapi bagi saya beban. Karena itu hampir 1 M ya untuk dana pendidikan yang satu orang di luar negeri. Dan kalau pulang ke Indonesia tidak jadi apa-apa itu sangat disayangkan. Itu adalah jaminan kita. Terima kasih. Jadi memang beasiswa yang diberikan sebanding juga dengan ada resiko yang harus Ya, ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan terkait dengan itu. Mungkin ada lagi? Oke. Adakah lagi? Kalau tidak ada, saya simpulkan sedikit bahwa untuk mendapatkan beasiswa itu tidak datang dengan begitu saja, tapi kita harus memantaskan diri, mempersiapkan diri, kemudian punya komitmen, punya tujuan, mau kemana, siapkan diri, siapkan requirements-nya, kemudian cari informasi, dan paling penting adalah mendaftar ya. Terima kasih kepada Kak Sikran maupun Liu yang sudah menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita di sore hari ini, sangat menarik ya. Dan mungkin ke depan bisa kita diskusi lebih banyak, mungkin adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya lebih spesifik lagi terkait beasiswa mungkin bisa saling komunikasi ya dengan bisa. Di Facebook bisa ya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke MC. Baik, diucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Abdul Rizwan Maulid SPD yang telah menyampaikan materinya, dan juga kepada moderator kita, Bapak Ishak Pewarangan SPD MSC yang telah memandu jalannya materi kita pada saat ini. Kita masuk pada acara yang berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pembicara. Keren ya sertifikatnya. Bisa Nanti disimpan. nanti dikirimkan. Ya. Nanti dikirim. Baik. Kita masuk pada acara yang terakhir, yaitu penutup dan dokumentasi. Merah. Dokumentasi kamera. Mungkin benar boleh bantu. Oke, untuk dokumentasi nanti dibantu Kama dan Ci Aufa. Silakan mengaktifkan kameranya supaya bisa didokumentasikan. Ternyata ada Enci Aneke Tineke ya. Enci. Halo Enci. Halo, selamat sore, mantap. Sukses. Sukses nih. Amin, amin. Ya, silakan diaktifkan kameranya yang lain. Slide pertama, siapa yang pandu? Mbak Aufa ya? Enci Aufa. Oke, kita mulai dari slide pertama. Slide kedua. Dan slide ketiga.
Dah, thank you. Terima kasih. Siaran Si ini Alfa. juga bisa disaksikan di YouTube-nya Fisika, jadi jangan lupa follow. Ucapkan terima kasih. Dan demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita Studium General Fisika yang ke-6. Diucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah meluangkan waktunya. Dan saya, Poni Lilin Tasik, pamit undur diri. Dan akhir kata dari saya, tetap semangat untuk membangun fisika yang lebih maju. Sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa di Studium General berikutnya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Informasi Terima bagi kasih. adik-adik mahasiswa ada absen ya untuk pemberian sertifikat. Silakan ketua himpunan untuk bagikan mungkin di link chat ya, di chat. Nanti kalau misalnya ada yang butuh bantuan, bisa masuk di chat. Ya. Mudah-mudahan mahasiswa fisika mau S2 mau ikuti Abdul ke jejak. Amin. 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 Semangat. Asik. 2 semester lagi, Ci. Terima kasih. Kali, Abdul. Oke, dadah. Studinya. Guru-guruku. Terima kasih banyak, Abdul. Salam Terima kasih. semua, salam sehat. Selamat sore. Sore. Link mana chatnya? Mana absennya? Aldo? Adakah Aldo atau Livnya? Bentar ya, untuk mohon menunggu sebentar untuk pengisian absen. Telepon Aldo ya. Ternyata liftnya. Sebentar saya bagikan ya. Aldo, bagikan link absen di chat Zoom. Link absen. Ya, link absennya dibagikan di Zoom ya. Sebentar, saya kopikan. Silakan mengisi link Zoom berikut. Ini sudah ada link absen di kolom chat, silakan diklik. Ya, terima kasih. Sertifikat akan dikirimkan setelah adik-adik mahasiswa mengisi link absen ya. Terima kasih, saya end meeting.